Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Al-Fadri Ramadan Talor dari SMK Negeri 2 Palembang, kelas 12 TKJ 4. Di sini saya akan membuat tugas yang telah diberikan oleh guru saya, yaitu dengan membuat 3 buah hitungan subnetting menggunakan sistem classful. Ketiga IP terdiri dari 2 kelas A, kemudian dengan slash B, dan satu kelas IP kelas B dengan menggunakan slash C. Ya, di sini ada ketentuannya. Pastikan semua nilai CIDF tidak boleh ada yang sama. Pastikan dalam pembuatan IP address pada oktet ketiga dan nilai dari absen. Ya, di sini saya telah membuat IP ya. Di sini yang pertama adalah IP kelas A slash B. Di sini saya membuat IP dengan 12.12.1. Ini oktet ketiga adalah nomor absen saya. Kemudian dengan menggunakan CIDR atau slash 19. Saya hanya akan membuat 4 IP awal dan 4 IP akhir. Kemudian caranya untuk menentukan jumlah subnet di sini yaitu banyaknya angka 1 nanti ya di oktet kedua dan 3 ya. Di sini saya buat dulu. Di sini slash 19 ketentuannya adalah 8 kali ya, kemudian 3 karena ini ada 16 kemudian kalau ingin ke 19 kita tambahkan 1 3 lagi pada oktet ketiga, kemudian 0. Di sini setiap oktet hanya diperbolehkan ada 8 digit angka biner, kemudian 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Di sini kita Oke. Di sini kemudian subnet masknya adalah 254 ya, 224 0. Kemudian jumlah subnet adalah jumlah angka 1 di oktet kedua dan 3. Di oktet kedua ada 8, kemudian di oktet ketiga ada 3, jadi 8 karena 3 adalah 13 ya. Tapi subnetnya itu adalah 2 dipangkatkan 13 berarti ya. 11 maksud saya, 11 ya tadi 1. Kemudian 2 pangkat 11 sudah saya hitung ada 2040 subnet. Kemudian jumlah host per subnet itu adalah banyaknya angka 0. Di sini ada 8 angka 0-nya, kemudian di sini ada 5 ya, sisa dari 1 ini. Kemudian berarti nanti 2 dipangkatkan 13 kemudian dikurang 2. Mengapa dikurang 2? Karena 1 untuk IP network nantinya, kemudian 1 lagi untuk IP broadcast. Jadi hostnya yang dapat jumlah hostnya adalah 8192 dikurangi 2. Jadi host yang bisa digunakan pada IP ini adalah cukup banyak lah, yaitu 8190 host per subnet. Kemudian blok subnetnya di sini keseluruhan IP-nya adalah 256, kemudian kita kurangi banyaknya di oktet ketiga ini yaitu 224. Jadi ini adalah kelipatan 256 dikurangi 224 yaitu kelipatan 32. Dan ketentuan dari 0 32 ya, sini aja ya, 32 64 kemudian 96 128 160 192 224. Oke, ini adalah blok subnet atau kelipatannya. Inilah yang kita jadikan acuan pada networknya ya. Di sini untuk kelas fullnya, IP kelas full di sini berarti kita mulai dari oktet keduanya 0 ya. 12 ya, IP-nya 12 oktet pertamanya, kemudian oktet kedua sampai 40 semua.
karena ini adalah IP kelas full. Kemudian pada kolom kedua atau subnet yang kedua, networknya adalah 12, 0, kemudian pada oktet ketiganya adalah kelipatan 32, kemudian 0 keempatnya. Ya, jadi kelipatan 32 kita masukkan di oktet ke tiganya. 12, 0, 96, 0 ya, ini kita lihat di sini. Kemudian IP awalnya kita mulai dari angka 1 pada oktet keempat. 12, 0, 0, 1. Kemudian di sini 12, 0, 3, 2, 1. 12, 0, 64. 64, 1 ya di sini. Kemudian 12.0.96. Tuh. Oke. Selanjutnya di IP akhir kita isi dulu IP broadcastnya dulu ya. Untuk di subnet yang pertama ini, cara membuat broadcastnya pada oktet pertama tetap 12, kemudian oktet keduanya 0, kemudian pada oktet ketiganya kita lihat pada kolom kedua 32, kemudian kita kurangi 1 untuk broadcastnya, berarti di oktet ketiga di sini adalah 31. Kemudian ujungnya oktet keempatnya yaitu 255. Kemudian begitu seterusnya. Di sini 64 dikurangi 1 berarti oktet ketiganya 63. 12, 0, 63, 255, 12, 0, 63, 95, 255. Dan oktet keempatnya 96 ditambah 32 adalah 128, berarti broadcastnya di sini 128 dikurang 1 yaitu 127.255. Kemudian pada IP akhirnya kita kurangi yang pada ujung di sini 255 menjadi 254 ya. Sama saja IP-nya 0, 31, 254. Kita ubah di ujungnya saja. 63, 254, 12, 0, 12, 0, 64, 95, 254. Kemudian di sini 12, 127, 254. Oke, kemudian selanjutnya kita hitung 4 oktet terakhir. Di sini oktet keduanya sudah menjadi 255 ya. Karena paling akhir sekali dari IP peng-IP-an itu 255. Jadi pada oktet keduanya 255. Setelah nanti di sini hingga 224 ya. Kemudian pada 0 di oktet kedua ini akan berubah menjadi 1. Kemudian begitu seterusnya hingga 255. Maka dari itu pada 4 IP terakhir oktet keduanya adalah 255. Ya, di sini 12.255. Kemudian paling akhir yaitu 224 di oktet ketiganya. Kemudian networknya di ujung tetap 0. Di sini sama 12, 255, kemudian 224 dikurangi 32, kita lihat saja di sini ya. 192 berarti 0. Ya, kemudian 12, 255, 160. Dan di sini adalah 12, 255, 128, 0. Begitu pula di IP awalnya, 0-nya kita ubah menjadi 1 di oktet keempatnya. 161 di sini. 921 dan 12, 255, 224, 1. Oke.
Kemudian sama saja ya, seperti ini. IP akhirnya itu kita isi broadcast dulu saja, 12, 255, sininya 31, 255, ya, 11, 128 ya. Nah, ini 255, 165, 12, 255, 192, 255, 192, 255 nih ya. Untuk IP terakhir ujungnya pasti ketiga oktet terakhirnya itu oktet 2, 3 dan 4 itu adalah 255. Oke. Kemudian di sini kita samakan, tapi ujungnya oktet keempatnya itu adalah 254. Satu sembilan. Oh, ini salah nih. Harusnya bukan 125 tapi ini 2 oktet 2 dikurangi 160, 1 ya 158 ya 158. Dikurangi 1 nih, 159, 159, 159 ini bukan 160 tapi 191. Maaf ya, ini salah. Ini 223, ini baru 255 ya. Ini harus di bagian sini harus 160 ini dikurangi 1 ya. Ini begitu juga dengan yang IP akhir ini salah juga, harusnya ini 159, kemudian yang pada subnet kedua, subnet ketiga dari akhirnya ini 191, 223, dan ini 255. Oke. Ini adalah penghitungan satu IP ya dari kelas A dengan slash B. Oke. Kemudian kita lanjut lagi ke sama A slash B, tapi saya akan menggunakan CIDR yang lain dan juga IP yang berbeda ya di sini. Oke. Di sini kita buat saja IP misalnya 12 lagi. Mungkin nggak usah 12, 13. Mungkin 13 ataupun 20, 11. Kemudian oktet ketiga. Setiap oktet ketiga itu adalah absen saya. Absen 1. Kemudian oktet keempatnya mungkin 12. Oke, seperti ini. Kemudian saya ganti slashnya dengan menggunakan slash atau CIDR 18. CIDR. Nanti di sini ya. Ini namanya CIDR di sini. Oke, ini harusnya ada 4, saya gambar tabelnya dulu ya, kurang tabelnya. Kita tambahkan 1 tabel, kita tambah 1 tabel. Oke. Nah, oke, kemudian kita akan hitung di sini ya, 1 ya. Nah, 16 kan ini, 16, kemudian untuk 18 satunya ditambah 2 di oktet ke 3, kemudian 0 lagi, 6. Oke. Kita lebarin lagi. Kita lebar. Kemudian jumlah subnetnya banyaknya angka 1 di oktet kedua dan 3. 8 ditambah 2 berarti 2 pangkat 10. Yaitu 1024. Jumlah host per subnet, jumlah angka 0 ada 8 ditambah 6 yaitu 2 pangkat 16. 2 pangkat 14.
Ya, 8 ditambah 6, 14. Dikurangi 2, yaitu 6.384. 6.384 dikurangi 2 jadi 6.382. Oke, blok subnetnya yaitu 256 ya, 256. Oke, ini terlalu oke. 256 di sini. Dikurangi ini adalah ini 255, kemudian ini satu nih 128, kemudian di sini dikurang dibagi 2 yaitu 64, jadi 128 ditambah 64 yaitu 192 0 ya, berarti di sini juga dikurangi 192 yaitu jadi kelipatan 64 0 64 128 192 ya. Ini blok subnetnya itu 2 pangkat 4 ya, jadi ada 4 blok subnetnya. Kemudian di networknya kita isi di sini ya. Pertama-tama 20 nya tetap, kemudian di sini 0 0 0. Setiap awalan IP kelas full dari kelas A selalu ketiga oktet awalnya yaitu 0 0 dan 0. 3 oktet terakhir maksud saya, oktet 2, 3 dan 4. Kemudian IP network yang kedua seperti tadi, tapi oktet ketiganya itu kelipatan 64 jadi 64 0 20 0 1 9 1 64 ditambah 64 128 ya di sini, kemudian 192. Oke, IP awalnya seperti tadi juga ya, sama, kita cepat saja. 1 bawahnya 20 0 64 1 20 0 128 1 20 0 192 1. Kemudian IP akhirnya langsung saja 20 0 63 ya, 64 dikurangi 1 pada ketiga di IP akhir yaitu 63. Kemudian ujungnya adalah 254 untuk IP akhir ya. Kemudian di sini 20 0 127 ya, 127 54, kemudian 191 ini 20 0 191 254 20 0 tambah 64 jadi 255 ya, 255 ini 254. Oke, kemudian di broadcastnya kita ubah 254 di oktet terakhirnya menjadi 255. Oke, kemudian di 4 IP terakhir ya, ini sama juga nih, tapi pada oktet keduanya sudah 255 seperti yang tadi ya, 255. Kemudian kita di sini ulang dari 0 lagi nih, pasti 0 kemudian 0 ya, 20 kemudian kelipatan 64. Memang ada 4 ya, satu subnet ini adalah 4 ya, ada 4 subnet ya, 4 kolom sini ya, 4 rentang IP 64 0 ya, jadi sudah memang benar di sini 20 0 1 2 0 kemudian 20 0. Maaf di sini 255 ya. 255 di sini juga 255 di oktet keduanya. Oke, IP awal masukkan 20 255, kemudian 0 di sini 1 ya di oktet keempat. Kemudian di sini 20 0 255 0 64 keduanya.
254, ingat 254, 20, 255, 1, 27, 254, 20, 2551, 2551, 91, 254, 20, 255, 192, 255, 254. Oke. Kemudian broadcastnya kita ubah saja yang ujungnya, octet keempatnya itu menjadi 255. Satu ya ini. 20, 255. Oke. Jadi beginilah penghitungan IP dari slash IP kelas A kemudian slash B ini C daerah. Oke, kemudian kita ke soal terakhir ya. IP-nya kelas B kemudian slash-nya kelas C. Di sini saya memakai slash-nya 27. Langsung kita hitung ya. Banyak yang ke 1 dan 0. Oke. Ini adalah IP dengan kelipatan 32 juga kalau nggak salah. Ya, kita hitung aja nanti. Ya, ini 1255 subnetmasnya. Kemudian di sini 128, kemudian ditambah 64 ditambah 32 yaitu 175 168 032. Ya, karena ini IP kelas C, jadi kelipatannya kita taruh di oktet keempat ya, teman-teman. Terus kelipatan 3264 ya. 68 064 01 96. Oke. Kemudian IP awalnya mainnya di oktet ke-4 di sini karena kita menggunakan IP kelas C. 1 di sini, kemudian 33 ya. Di sini oktet keempatnya ditambah 1 dari 32 jadi 33. Kemudian di sini 0 60 60. Ya, benar 65. Kemudian di sini 97. Oke. Kemudian IP akhirnya, IP broadcast dulu saja biar mudah. Di ujungnya 32 ini, kita lihat di kolom keduanya, dikurangi 1 pada ujung. Jadi 175 broadcastnya 168 031. Nah, kemudian di IP akhirnya kita kurangi 1 dari 30, jadi kurangi 1 dari 31 maksud saya jadi 30 ya. Kemudian kita isi dulu broadcastnya biar enak, biar mudah untuk menentukan IP akhirnya. Di sini kita 63 ya, di sini. Oke. Kemudian di sini 95, 175, 95 ya benar. Kemudian di sini 175, 168, 396, oke, 128 ini yang 127. Oke. Kemudian kita IP akhirnya kita kurangi 1 saja. Apa dia? 175, 168, ini 126. Oke. Sepertinya ini ya, oke, salah saya di sini. Harusnya 0 ini. Ini juga 0. Oke, 0. Karena ini IP yang awalnya ya. Ini enggak boleh langsung 168. 0 dulu. Ini 0 juga. Saya lihat IP kita di 168, padahal ini kalau IP awalnya harus 0. 0 semua ini yang 168. Oke, sini 0. Oke. Di sininya baru ya. 1255. 175 255. Kemudian ini 0 0. Enggak, ini 255 juga.
Ini 255 juga guys ya. Ini 175. 55 32. Mohon maaf, ini 175 255 175 255. Oke, yang di sini kan 224, di sininya 192, di sininya 160, kemudian 128. Oke. Di sininya 175 255 255 129, 4 IP saya 175 161, kemudian 175 255 255 193. Di sini 175 255 255 225. Ya, langsung saja di IP akhirnya ini selalu 254 ya ujungnya, 175 254. Oke, di sini 175 19 122 222 ya. Karena di sininya nanti 234 yang 17 223 ya, di sini 175 55 223. Oke. Ini udah pasti. Kemudian di sini 175 191 dikurangi 2 ya. Di sininya dikurangi 1. Usahain 91 ini 90 ya. Oke, di sini 175 255 255 158, dan di sini 159. Oke. Jadi kira-kira beginilah penghitungan IP ini. SIDR-nya saya ambil 4 IP awalnya ya. 4 IP awal ini masih banyak lagi IP-nya, tapi tidak mungkin saya tulis semua karena terlalu banyak. Itu ada sekitar 2040. Masa saya buat semua ya, nggak cukup nanti waktunya. Kalian bisa mabuk mungkin ya. Saya juga mabuk mungkin membuatnya. Ya, ini yang kelas A tadi. Ya, masih banyak soalnya ada 6382. Nggak mungkin saya buat semuanya. Ya, sini yang awal tadi. Oke, mungkin begitu saja hitung IP ya ini dengan menggunakan SIDR dan menggunakan IP dan menggunakan slash yang berbeda ya. Sini IP-nya kelas A tapi slash-nya kelas B ya, untuk kelas B. Ya, mungkin begitu dulu tutorial ataupun ini saya mengerjakan tugas dari guru saya. Mungkin bila ada kesalahan dari saya mohon maaf kepada teman-teman sekalian yang ingin belajar. Jika ini mungkin benar dan bermanfaat, silakan kalian belajar dari sini. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Kemudian sekali lagi saya himbaukan kepada teman-teman sekalian agar tetap menjaga kesehatan di tengah wabah corona yang sedang terjadi, menjadi wabah internasional dan menjadi pandemi menyebar ke seluruh dunia. Semoga kita doakan semoga virus ini cepat menghilang dari muka bumi ini. Tetapi kita juga harus berikhtiar sebelum tawakal. Kita juga harus rajin-rajin cuci tangan. Bila ada kegiatan di luar yang memaksa kita harus berkegiatan di luar, kita menggunakan masker sebagai alat pelindung diri kita agar kita tidak menularkan dan juga tidak terpapar virus tersebut. Ya teman-teman, tetap jaga kesehatan, stay safe di rumah aja, kemudian cuci tangan yang bersih. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.